Kesalahan yang sering terjadi pada kata ini biasanya dibaca gini, teman-teman. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di mana letak kesalahannya? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi, letak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang kelima ini. Dan kita akan juga membahas beberapa kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah Al-Baqarah ayat yang kelima ini. Tapi sebelum kita bahas secara detail, marilah kita bacakan terlebih dahulu secara bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, baik. Mari kita bahas secara detail hukum tajwid apa saja yang terdapat pada ayat yang kelima ini. Yang pertama, yaitu pada kata ulaika. Pada kata ulaika ini teman-teman, terdapat hukum mad, yaitu mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu ketika ada mad tabi'i, atau ketika ada tanda mad ini bertemu dengan hamzah, ya, berbentuk hamzah dalam satu kalimat, ya, dalam satu kalimat. Jadi ulaika terdapat tanda coret panjang seperti ini nih, ya, ataupun mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya. Nih, hamzahnya dalam satu kalimat. Nah, bedanya di mana? Nah, ini kan udah bersambung. Nah, itu sudah pasti dalam satu kalimat. Nah, cara bacanya seperti apa? Yaitu harus dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ya, 4 sampai 5 harokat. Ulaika, ulaika. Seperti itu. Nah, bedanya apa dengan mad jaiz munfasil? Nah, kan mad jaiz juga bersama-sama bertemu dengan hamzah. Nah, jadi kalau mad jaiz munfasil yaitu ketika ada tanda mad atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat, ya. Jadi dalam beda kalimat. Lah, selanjutnya apa yang membedakan hamzah itu dalam satu kalimat ataupun dalam berbeda kalimat? Nah, kan? Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Jadi, yang membedakan, ini kuncinya, ini paling gampangnya seperti ini teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada tanda mad ini bertemu dengan hamzah, bentuknya hamzah, ya, bentuknya hamzah, maka itu sudah pasti satu kalimat, ya, dan sudah pasti mad wajib muttasil. Namun ketika ada tanda mad ini bertemu dengan hamzah, bentuknya alif. Nah, contoh misalkan ini, nih, ya, bentuknya alif seperti ini nih, maka dia sudah pasti dua kalimat, udah pasti berbeda kalimat gitu. Maka itu termasuk dalam mad jaiz munfasil. Nah, yang kita coba lihat ketika yang satu kalimat. Nih, wa ini adalah kata sambung, teman-teman. Ya, ulaika. Ini kan udah beda kalimat. Maka di awalnya itu pasti bentuknya alif. Tapi ketika dia ada di tengah atau masih dalam satu kalimat pasti bentuknya hamzah. Nah, seperti itu. Itu untuk membedakan mana yang hamzah dalam satu kalimat,
dan mana yang hamzah dalam beda kata, beda kalimah. Kalau kalimah dalam bahasa Arab itu kata, teman-teman. Jadi dalam beda kata. Oke? Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi ini termasuk dalam kategori mad wajib muttasil dan dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Oke, selanjutnya ulaika ala hudam hudam hudam. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini biasanya dibaca gini, teman-teman. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, di mana letak kesalahannya? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi, letak kesalahannya hudam mir rabbihim. Jadi langsung dimasukkan saja nih. Dammi tanpa ada dengungan. Jadi hudam mir rabbihim. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Karena pada kata ini ya sesuai dengan syaratnya nih, ada tanwin fathah bertemu dengan mim. Maka ini termasuk dalam kategori idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Yaitu meleburkan bunyi nun sukun terhadap huruf setelahnya, kemudian dengan didengungkan atau ditahan dengungannya dan dipanjangkan dengungannya. Kalau tadi dengungannya tidak dipanjangkan. Hudammir rabbihim. Nah, harusnya seperti apa? Hudammir, hudammir. Nah, seperti itu. Baik. Jadi dipanjangkan bunyi dengungannya. Karena syarat dari idgham bi gunnah itu ketika ada nun sukun ataupun tanwin. Tanwin itu baik tanwin fathah, tanwin kasrah ataupun tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Maka dibaca idgham bi gunnah, yaitu meleburkan bunyi nun sukunnya kemudian didengungkan dengan dipanjangkan. Baik. Hudammi, hudammi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ditahan dulu, jangan buru-buru langsung dibaca. Biasanya ketika baca cepat, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu kalau dibaca seperti itu maka termasuknya idgham bila gunnah. Jadi dileburkan saja tanpa didengungkan. Nah, sedangkan ini termasuk idgham bi gunnah. Jadi harus didengungkan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Berbeda dengan mir rabbihim. Nah, kalau ini baru disebut dengan idgham bila gunnah. Tidak boleh didengungkan. Nah, kesalahannya seperti apa yang sering terjadi di sini? Ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, mir rabbihim. Nah, itu kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Karena malah yang ini yang didengungkan. Kalau ini tidak boleh didengungkan karena idgham bila gunnah, meleburkan bila gunnah tanpa didengungkan. Ya, dengungannya itu tidak dipanjangkan, hanya leburkan saja. Mir rabbihim, mir rabbihim ya. Hudam mir rabbihim. Seperti itu. Nah, secara hukum tajwidnya, idgham bila gunnah itu yaitu ketika ada nun sukun ataupun tanwin seperti ini tadi, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf lam ataupun ro, maka disebut idgham bila gunnah. Meleburkan bunyi nun sukunnya bila gunnah tanpa perlu didengungkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, ada yang tahukah? Ini termasuk tanda wakaf apa? Nah, thayyib.
ini adalah waqaf waslul ula. Lebih utama diwasolkan. Meskipun boleh berhenti di sini, namun lebih utama diwasolkan. Wasolkan itu apa? Dilanjutkan membacanya. Contoh seperti ini. Sebenarnya boleh berhenti di sini. Contoh seperti ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, boleh sebenarnya. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Itu boleh. Namun lebih utama dibacanya seperti ini, teman-teman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, seperti itu. Itu yang lebih utama. Jadi ini namanya waqaf waslul ula. Oke. Kita lanjutkan. Wa ulaika humul muflihun. Humul muflihun. Siapa yang baru tahu di sini ternyata mempunyai hukum tajwidnya juga. Nah, ternyata pada kata humul muflihun ini memiliki hukum tajwid yang disebut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada dua, yaitu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Atau disebut juga dengan idhar qamariyah ataupun idgham syamsiyah. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, yaitu lam sukunnya ini humul. Nah, humul muf, nah, lam sukunnya dibaca jelas. Humul muf. Nah, seperti itu. Jadi dibaca jelas. Kalau idgham syamsiyah, lamnya ini tidak dibaca atau dileburkan ke huruf setelahnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya yaitu wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Nah, wasyamsi. Nah, pada awalnya kan wal samsi. Kalau tulisannya wal samsi. Namun lam sukunnya itu dileburkan pada huruf shin. Wasyamsi. Seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara idhar qamariyah dengan idgham syamsiyah. Nah, paling gampangnya kita membedakan antara dua hukum tersebut yaitu kalau idhar qamariyah setelah al hurufnya tidak ada tasydidnya. Namun idgham syamsiyah setelah alnya itu ada tasydidnya. Makanya lam sukunya itu dileburkan ke huruf setelahnya karena sudah tasydid. Nah, itu disebut dengan idgham syamsiyah, teman-teman. Oke, insya Allah bisa dipahami. Gampang lah itu untuk membedakan. Jadi tinggal kita membedain antara tasydid sama nggak ada tasydidnya. Kalau tidak ada tasydidnya, maka disebut idgham syamsiyah, idhar qamariyah. Kalau ada tasydidnya disebut dengan idgham syamsiyah. Baik, insya Allah bisa dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu humul muflihun. Nah, ini hati-hati juga pada huruf fa, teman-teman ya. Humul muf harus ada hembusan nafas yang keluar. Tidak boleh dengan humul muplihun. Nah, itu sudah keluar dari sifatnya fa. Fa itu memiliki sifat hamas dan rukhawah. Nafas dan suaranya mengalir. Muf. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya humul muflihun. Nah, pada kata muflihun, pada ayat yang terakhir ini terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Ini. Waw sukun diawali harokat dhammah, kemudian bertemu dengan huruf hidup. Mana huruf hidupnya? Yaitu huruf nun berharokat fathah. Ya, huruf hidup itu, teman-teman, yaitu harokannya bukan sukun, tapi fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya.
Kalau sukun adalah huruf mati berarti. Kalau huruf hidup, huruf yang tidak berharokat sukun. Ya. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Ya. Kesalahpahaman di antara teman-teman semua biasanya menganggap selalu mad alif lisukun itu ada di akhir ayat. Nah, namun tidak seperti itu teman-teman. Ketika syarat ini yang tadi itu sudah terpenuhi, maka disebut dengan mad alif lisukun. Contoh, misalkan ayat ini yang struktur katanya ini ada di tengah ayat, kemudian kita berhenti di kata tersebut disebabkan karena terpaksa wakaf karena nafas kita nggak kuat lah, atau emang pas untuk posisi diwakafkan karena nafas kita emang juga nggak kuat gitu, maka itu termasuk juga mad alif lisukun gitu. Namun memang lebih banyak ketika di akhir ayat. Humul muflihun. Jadi ketika ada mad tabi'i waw sukun di awal harokah dhammah bertemu dengan huruf hidup yaitu nun berharokat fathah dan dibaca waqaf maka disebut mad alif lisukun. Bagaimana cara membacanya? Yaitu nun hidupnya ini yang awalnya fathah diganti dengan sukun atau disukunkan. Muflihun. Nah, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Contoh, humul muflihun. Itu 1 alif. Kalau 2 alif, humul muflihun. Itu 2 alif. Kalau 3 alif, humul muflihun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif, ataupun 3 alif. Namun alangkah lebih baik untuk distandarkan ya. Dalam satu waktu kita membaca surah Al-Baqarah misalkan, maka kalau menggunakan 2 alif, maka ya 2 alif semua gitu. Supaya lebih kedengarannya juga lebih bagus, kemudian lebih sempurna juga gitu. Meskipun sama-sama benar. Oke? Insyaallah mudah-mudahan dipahami apa yang kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bacakan terlebih dahulu ayat yang kelima ini dengan hukum-hukum tajwid yang sudah kita bahas pada video ini. Baik, kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada video ini. Dan jangan lupa silakan share, subscribe, like, dan komen jika menurut antum video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk terus belajar Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.